Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat pagi para sedulur-sedulur yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah SWT. Oke para sedulur, jadi dalam sebuah kesempatan Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, yang bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatulul hayati kulahunna faman khofa sa'rohunna falaisa mina, yang artinya sebagai berikut. Apabila kalian menemui setiap ular, maka bunuhlah ular tersebut, dan apabila kalian takut akan pembalasan dendam daripada familinya ular tersebut, maka mereka itu bukan golongan dari kami. Nah, teman-teman, di sini memberikan informasi yang sangat penting buat kita. Jadi ternyata ular ini yang termasuk golongan makhluk yang berbisa ya, binatang berbisa. Kita boleh membunuhnya ketika kita menemui ular tersebut gitu kan. Dan di sini juga ada informasi yang sangat penting. Jangan sampai kemudian timbul di hati kita takut gitu kan. Oh, takut nanti saudara-saudaranya, teman-temannya datang lagi akan balas dendam. Nah, yang orang yang seperti itu dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, mereka bukan dari golongan kami. Akan tetapi teman-teman, ternyata ada pengecualian ya teman-teman, buat ular-ular yang kemudian ditemui di dalam rumah, yang mereka itu ada di dalam rumah kita, itu ternyata nggak boleh langsung dibunuh, melainkan kemudian diberikan peringatan sampai 3 hari. Kita usir sampai 3 hari. Kita usir sehari pergi, besok muncul lagi, usir lagi. Tapi kemudian kalau sampai 3 hari kemudian masih muncul, kita diperintahkan untuk membunuh ular tersebut gitu kan, karena diberitakan oleh Nabi Muhammad SAW bahwasanya ular tersebut adalah penjelmaan daripada syaitan. Dalam sebuah hadis ya, ini dijelaskan ya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Inna bil madinati jinna qad aslamu fara'aitum minhum say'au fa'azanuhu salasata ayam fa in badalakum ba'dha dzalika qatuluhu fa innama huwa syaiton, yang artinya sebagai berikut. Sungguh di kota Madinah ini ada segolongan bangsa jin yang telah masuk Islam, yang sungguh mereka telah masuk Islam. Maka apabila salah satu dari kalian melihat salah satu dari mereka, usirlah, berilah peringatan sampai 3 hari. Tapi kalau kemudian mereka setelah peringatan tersebut kalian melihat mereka lagi setelah 3 hari tersebut, maka bunuhlah, karena sesungguhnya dia adalah syaitan. Nah teman-teman, dari hadis ini kita mendapatkan informasi yang sangat penting gitu kan, bahwasanya ternyata ada bangsa jin yang memang sepertinya tinggal di rumah manusia, bersama manusia. Itu yang disebut sebagai jin awamir gitu kan. Jin awamir ini di luar ya, sepertinya di atap-atap, dia tinggalnya atap-atap rumahnya manusia, tapi terkadang kemudian ada yang menampakkan diri di dimensi manusia, yaitu berupa ular. Nah, berkaitan dengan itu Nabi Muhammad mengatakan untuk tidak langsung membunuhnya kalau ular itu ada di dalam rumah kita. Ini justru ya, kalau di luar kita boleh, tapi kalau di dalam rumah ternyata nggak boleh. Tetapi kita kemudian suruh mengusirnya, memberi peringatan, mengusirnya. Usir sampai 3 kali ya teman-teman. 3 hari ya, kalau sampai 3 hari nongol berarti dia adalah penjelmaan dari setan dan kita diperintahkan untuk membunuhnya. Nah ini teman-teman berkaitan dengan ular ya teman-teman. Justru ternyata yang di dalam rumah, kalau kita kan berpikir ya dalam rumah justru langsung dibunuh, kalau yang di luar kita usir gitu kan. Tapi ternyata kebalikannya, kalau yang di luar bisa jadi itu memang makhluk berbisa yang kita diperbolehkan untuk membunuhnya. Dan bahkan kita nggak boleh takut nanti balas dendam. Nah kalau udah ngomong sampai seperti itu kayaknya kalimat sepele, tapi ternyata famang khofa sa'rohunna, kan, barang siapa takut akan nanti ini dibalas dendam segala macam, falaisa mina, dia bukan dari golongan kami. Nah ini sangat penting ya teman-teman. Justru yang di dalam rumah kita memang nggak diperbolehkan langsung untuk membunuhnya, tapi mengusirnya. Bisa jadi dia memang penampakan daripada jin-jin gitu kan, jadi dalam dimensi manusia berupa ular. Jadi
jin itu ternyata kalau menjelma di dimensi manusia memang kemudian bentuknya ular gitu kan. Kita nggak tahu proses kemudian bisa menjelmanya dalam kondisi-kondisi seperti apa, tapi memang ada ya di sini. Ini salah satu keimanan kita kepada hal yang gaib gitu kan. Nah itu teman-teman, semoga bermanfaat informasinya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.